Yoi teman-teman, ini memang bukan petualangan yang jauh, hanya pergi camping 1 hari 1 malam dengan jarak hanya 2 menit dari rumah. Tapi dengan kekayaan sungai dan keindahan desa kami, pasti ada yang melihatnya dengan iri. Mencari ikan bukan hal yang sulit di sini, ikannya melimpah, dimasak untuk mengisi perut yang lapar setelah berburu. Oke teman-teman, inilah desa kami. Malam ini berat, tolong dong, 2 kilo aja. Oke, yoi teman-teman. Ini sekarang ada sekitar jam 11 dan nanti jam 4 atau sore nanti saya bakalan pergi camping sama Kevin. Sebenarnya ada 1 orang lagi yang mau ikut, ya semoga aja dia ikut. Untuk spotnya ini nggak terlalu jauh lah dari rumah. Kalau dari sini sebenarnya ada sekitar 1 kilo teman-teman. Emang nggak terlalu jauh ya kan? Soalnya kalau di sekitar sini masih ada ikannya, masih banyak lah. Jadi ngapain jauh-jauh. Selain nanti bakalan nyelam untuk cari ikan, nanti juga bakalan pasang bubu atau perangkap lukah kalau di sini namanya. Nah teman saya yang mau ikut tadi yang ketiga orang yang 1 orang lagi, nah katanya mau pasang bubu juga. Jadi semoga aja dia datang biar nanti 2 bubu yang bakal dipasang pas camping nanti. Nah, alat-alat yang bakal untuk nyelam nanti sudah dipersiapkan. Ada juga sih sebenarnya senter yang masih dicas tapi belum penuh. Ya, sekarang ini masih jam 11, jadi masih adalah waktu sampai jam 4 ya kan. Nah, selagi menunggu itu penuh, saya bakalan pergi ke minimarket untuk beli bahan-bahan untuk camping nanti. Nah, mungkin beli minyak goreng dan lain-lain. Oke. Oke mantap, barang-barang yang untuk dibawa camping sudah dibeli tadi di minimarket. Sekarang siapkan barang-barang yang lain, tenda dan lain-lain. Nah ini dia, tas-tas pin, tas-tas. Apa sih? Tas-tas. 2 tas itu, 2. Kompor. 2 tenda Pak? Enggak. Kabuana. Hah? Dapur aja. Kami mau bawa air dari rumah, soalnya Sungai Liki itu di atas itu ada apa namanya, pembuangan sampah, jadi airnya agak kurang bersih. Banyak meskipun bangkai, jernih. banyak bangkai ayam. Bangkai ayam juga banyak. Sekarang kami lagi perjalanan
mengambil umpan untuk bubu atau perangkap luka. Dia nanti tinggal pergi aja. Kalau yang teman kami yang satu lagi belum datang, jadi kemungkinan sekarang sih masih jam 3 ya, jam 3. Jadi nanti kalau jam 4 mungkin udah datang. Wah! Coba cek. Kami udah sampai di tempatnya, teman. Tempat apanya? Oh, umpannya. Umpannya ini nih. Ah, nggak jelas ya. Nah, ini dia. Ini di batangnya. Kalau daunnya seperti ini. Namanya daun sicere. Ini baunya lumayan menyengat. Paling suka oleh ikan kekel. Kami carinya ikan kekel. Kalau masuk ikan masyar ya nggak masalah sih. Pin, hati-hati Pin. Hati-hati. Udah murah, turun. Udah biar nak murah, turun. Sepertinya Kevin nggak bisa, soalnya itu agak rapuh teman-teman. Harus saya kayaknya. Nah. Badannya balik mana? Ingat ya. Nah, aku kan tak unduk banyak ya. Aku balik apa? 55 ya. Dia dah unduh anak dah. Lah dah unduh anak lah. Tipu di sebelah tu ni ya. Tak dong am, makan skor. Ini dia. Silawan. Bagi lah kan? Nah, dia. Ini udah lumayan banyak teman-teman. Ini untuk 2 luka. Udah Banyak udah cukup. Ya. Pas tak banyak itu. Pas ini sebanyak. Oke, cakap teman-teman. Ini semua barang udah pada siap. Ini ada 2 keril, terus ada 2 galon air, dan semuanya udah siap sama umpan apa? Umpan bubu. Sekarang tinggal nunggu teman yang katanya mau ikut. Sekarang itu ada sekitar jam 16.14. Mungkin nunggu sekitar 10 menit aja. Kalau 10 menit dia nggak datang, kemungkinan kami suruh aja langsung ke tempatnya atau ke spotnya. Mantap. Kenapa lama, Lama. Ini jauh nih, udah telat ini. 15 ini. Masa ya gara-gara itu lambe? Siap lo ya. Lupa nih. Level 2 le. Kau siapa? Semua. Lemah. Gas aja. 10 pula kau. Wah, lemah. Level 2 le lah dia. Dia sudah datang, maka mari berangkat. Kami mulai berangkat di jam setengah 5 sore. Ini termasuk kesorean untuk pergi camping. Apalagi nanti juga bakal memasang perangkap luka. Tapi tidak masalah karena tempat tujuan memang sangat dekat. Hanya 1 kiloan teman-teman. Kalau dilihat dari atas, ini rumah saya dan tujuan kami ada di sini. Sangat dekat sekali, jadi tidak bakal butuh waktu lama untuk sampai ke sana. Tapi tenang teman-teman, meskipun dekat, ikannya di sungai ini tidak bakal mengecewakan. Begitulah kekayaan sungai di desa kami. Nah, kami udah sampai di tempatnya atau di spotnya. Kalau sekarang ini kami langsung pasang tenda atau dirikan tenda. Sebenarnya bagusnya di bawah sini sih, bawah sini. Cuma ini udah semak. Dulu saya pernah buat tenda di sini, teman-teman. Cuman sekarang kurang bagus karena ada ini. Kalau ini ditebang kasihan, bukan kasihan sih, sayang juga soalnya bisa tempat berteduh. Jadi kami sekarang ini bakalan pasang tenda di sini. Lumayan dalam lah semaknya, tapi nggak apa-apa. Di saat kami mendirikan tenda, tiba-tiba ada tamu teman-teman. Ya, tamunya adalah orang-orang sini, orang yang mau pergi mandi teman-teman. Terus katanya dia juga bakalan ikut nyelam nanti malam. Jadi nanti malam bakalan rame tuh yang pergi.
Oke, mantap teman-teman. Tenda udah berdiri. Sekarang saya mau memperlihatkan spot penyelam nanti malam. Spotnya ada di sebelah saya nih. Saya akan terbangkan drone untuk melihatkan kepada teman-teman semua. Mari kita mulai. Kita mulai dari bawah dulu, atau langsung dari atas saja. Mungkin dari atas saja dulu. Nah, mari kita ke atas. Nah, spotnya seperti ini teman-teman. Spotnya ini ada, bukan lubuk sungai sebenarnya, tapi ini agak dataran. Terus kami bakal mulai yang di atas ini nih. Mulai dari atas ini. Mari kita lihat. Nah, tuh ada pondok kan. Nah, sebelah pondok ini kemungkinan kami akan mulainya nanti malam. Soalnya kalau lewat dari sini agak lumayan jauh. Pokoknya itu nggak ada lubuk sungai teman-teman, cuman apa aja, cuman ini aja. Kalau di sini namanya talatau, tapi bagi kalian entah apa lah teman-teman. Oke, cakep. Nah, kami di sini mulai teman-teman. Nah, di sini kami mulainya di sini. Oke, mari pergi dulu sebentar. Oke, di sini ini agak lumayan deras arusnya, jadi harus di sini harus hati-hati lah. Nah, di arus daerah sini kayaknya kami nggak bakalan nyelam di sini, di arus daerah sini. Kalau di sini biasanya kami agak cedera teman-teman, atau ibaratnya sering cedera lah kalau nyelam di bagian sini. Nah, kami bakalan nyelam juga setelah arus daerah sini. Terus ada juga namanya talatau atau dataran di sungai ini. Nah, di sini kami bakalan mulai di sini lagi nanti. Berarti ini spot keduanya namanya, terpisah sama arus derasnya. Ini lupa juga kami bakalan pasang bubu. Nah, ini teman saya teman-teman membantu untuk pasang bubunya. Ya, itu mereka. Say hello. Ini pasang bubu itu di tempat yang agak dangkal tapi juga tidak terlalu di tepi sungai. Soalnya yang dicari itu ikan kekel. Nah, nanti kami bakalan nyelam sampai ke ekor dari Sungai Liki ini, atau pertemuan dua sungai antara Sungai Liki sama Sungai Sangir. Nah, sampai sini teman-teman. Itu ada lubuk sungai kecil, bukan kecil sih, lebih ke tepatnya pendek. Sungai apa namanya, lubuk sungai yang agak pendek. Nah, di sini sampai sini nanti. Sampai sini, dan ini Sungai Sangirnya masih keruh seperti biasa. Masih keruh, jadi gak asik lah untuk nyelam di sini. Setelah melihat spot-spot yang akan diselam nanti malam, karena hari makin sore, jadi kami lanjut lagi memulai memasang perangkap luka. Di sini saya dibantu teman saya teman-teman, soalnya saya lagi nebakkan drone. Seharusnya perangkapnya yang dipasang tuh ada 2 buah, tapi teman saya ternyata perangkapnya itu malah nggak bisa dibawa. Jadi kali ini hanya 1 saja yang bakal dipasang. Nah, ini kami sudah mulai. Cara memasang perangkapnya cukup mudah teman-teman. Awal-awal kita harus membuat tumpukan batu seperti huruf V yang mengarah ke arah bawah atau mengikuti arus, dan bagian tengahnya harus diperdalam teman-teman untuk meletakkan perangkapnya nanti. Kira-kira bentuknya seperti inilah teman-teman. Terus jangan lupa diambil semak-semak atau daun-daunan apapun yang nanti berguna untuk menutupi rongga-rongga yang ada di sekitar mulutnya perangkap. Lagi buat perangkap luka. Ada juga teman kami yang lagi apa tuh? Lagi apa namanya? Mencari ikan kekel dengan cara diselam pakai tangan tuh. Dan ada beberapa ekor yang dapat. Nanti kita lihat hasilnya banyak tadi. Tapi lah, Nah, ini hasilnya teman-teman. Lumayan. Banyak mah. Banyak mah. Ukuran cipi banyak mah. Sudah. Itu pelembaran. Apa dan 9? 9 enggak mah. Ada. Itu orang kau udah sok semua kau. Nah, perangkapnya hampir siap teman-teman. Ini tinggal lagi rongga-rongga yang ada di samping-samping mulut dari perangkap harus ditutupi biar nanti ikan kekelnya langsung masuk aja ke dalam perangkap, bukan di sela-selanya.
atau ibaratnya salah jalan lah nantinya. Jadi dibuatkan jalan yang bagus biar ikan kekelnya langsung masuk ke perangkap. Perangkap lukanya udah siap. Ini bentuknya kayak gitu. Terus untuk umpannya kami pakai 2 sekarang. Ada serek sama pakai ini namanya daun sicere. Jadi nanti udah mau maghrib nanti atau ibarat agak gelap lagi baru ini dipasang. Kalau sekarang sih masih terlalu apa ya? Masih terlalu cepat, jadi nanti sore lagi atau nanti agak maghrib lah. Itulah wah, ya sambau deh. Luka deh. Bebas. Perburuan sebentar lagi bakalan dimulai. Ini kami sudah berjalan menuju spot yang akan diselam, teman-teman. Nah, di perjalanan kami ketemu sama orang yang siap menjala dan dia dapatnya lumayan lah, teman-teman. Cukup untuk lauk malam ini dan besok. Selanjutnya kami berjalan di bagian tepi sungai, teman-teman. Dan di tepi sungai ini, aduh, anakan ikan masyarnya banyak banget. Dan kayaknya sungai ini induk ikannya pasti banyak juga. Tak lama akhirnya kami sampai di spot yang pertama dan kami langsung membersihkan kacamata pakai daun-daunan yang ada di tepi sungai dan lanjut mulai perburuan. Kami mulainya di sini, teman-teman. Ini bukan pemanasan lagi, ini langsung ke arus derasnya, paling intinya, teman-teman. Nah, di sini saya nyelamin tak butuh waktu lama langsung ketemu ikan. Lihat saja nih, 2 kali perjalanan langsung ketemu ikan dan itu lumayan babon tuh. Tapi sayangnya karena di sebelah saya itu terlalu deras airnya jadi saya tidak bisa menjangkaunya. Terus saya cari lagi, nggak ketemu lah yang besar itu. Jadinya saya terseret arus malah ketemu ikan masyar yang sebesar ini. Ini lebih kecil dari yang tadi dan saya coba tangkap hampir tidak dapat, teman-teman. Tapi akhirnya itu ikan bisa diam juga dan lihat tuh, langsung dapat. Ini pecah telur saya yang pertama malam ini. Mantap. Untuk posisi Kevin, dia berada di atas saya, teman-teman. Karena dia cukup tinggi, jadi dia lumayan bisa lah untuk berdiri di arus deras ini. Sedangkan saya agak kurang tinggi, jadi paling sering lah diseret arus. Saya sering banget ketemu ikan atau melihat ikan, tapi sayangnya itu ikan berada di arus derasnya. Jadinya saya memang lumayan sulit lah untuk menggapainya, teman-teman. Dan ini ada 1 ekor yang saya dapat. Kalau ini saya cukup beruntung, soalnya ikannya berada di tempat yang lumayan keras airnya, tapi masih bisa saya tahan arusnya, teman-teman. Besar. 2 ekor. Dapat! Ya! Batak depan. Ini tak besar deh. Ini tidak butuh waktu lama, kami sudah dapat segini nih. Apalagi si Kevin on fire sekarang. Banyak banget lah dia dapatkan. Soalnya memang spotnya memang cocok bagi dia tuh. Sedangkan saya ya lumayan banyak juga dapatnya. Tapi memang lebih banyak ikan yang tidak bisa saya tangkap, teman-teman. Tapi tidak masalah, ini baru mulai, teman-teman. Nah, ini sana lagi.
Untuk spot yang kedua ini ikannya memang tidak kalah banyak sama spot yang pertama. Tapi ini kebanyakan memang ikan yang 3 jari aja teman-teman, yang babonnya belum ada yang ketemu. Sedangkan untuk arus airnya ini hampir sama dengan spot yang pertama, deras banget. Tapi meskipun saya banyak ketemu ikan teman-teman, tapi posisi ikannya terus aja di bawah arus yang lumayan deras, yang membuat saya agak sulit lah untuk menangkapnya. Apalagi saya ketemu babon tuh satu-satunya, tapi sayangnya dia berada di bawah arus yang deras ini. Jadinya memang saya agak agak sulit banget lah untuk menangkapnya teman-teman. Di sini saya langsung panggil Kevin untuk menangkap ikan yang tadi. Soalnya di samping itu kayaknya masih ada dia. Kalau di arus deras ini memang tenaga memang harus lebih banyak dikeluarkan teman-teman. Memang susah, harus kerja keras. Ini batu banyak lagi nih. Tapi juga harus hati-hati, jangan sampai terbentur sama batu-batu. Tapi sayangnya ikan besar yang saya temukan tadi tidak bisa ditemukan oleh Kevin. Kayaknya kaburnya ke arah atas. Kalau udah ke sana udah sulit banget lah teman-teman. Air derasnya lebih susah. Nah ini saya ketemu ikan yang agak pasif teman-teman, atau tidak banyak bergerak. Tapi sayangnya ikan ini berada di arus yang lumayan deras. Ibaratnya memang ikannya mantap, tapi arusnya aduh ini bikin sulit banget. Sempat-sempatnya ikan nyelip, tapi sayangnya lepas terus teman-teman. Dan akhirnya itu ikan ya beginilah jadinya. Nah ini dapat deh. Yup, benar, ikannya kabur entah kemana. Soalnya kayaknya dia agak kesal saya pegang-pegang terus. Nah, ketika saya mengejar ikan yang tadi atau mencarinya, malah ketemu yang lain. Yang ini agak kecil daripada yang tadi teman-teman. Tapi ikannya berada di gelembung-gelembung air. Ya saya coba tangkap saja, malah dapat teman-teman. Selanjutnya saya ketemu ikan yang lihat aja teman-teman. Ikannya mau berenang, malah langsung kayak gitu tuh. Ikan aja udah agak sulit lah untuk melawan arus ini, apalagi kami. Tapi ikannya akhirnya saya dapatkan karena memang kayaknya udah kecapean gara-gara melawan arus teman-teman. Tidak sampai di situ, lagi-lagi saya ketemu yang lumayan besar lagi teman-teman, lebih besar dari yang saya dapatkan tadi. Cuman ikannya sepertinya masih kuat untuk berenang. Saya coba tangkap, ada kesempatan ikannya langsung nyelip gara-gara melawan arus. Tapi sayangnya saya juga keseret arus gara-gara mau menangkap ikan ini. Dan akhirnya itu ikan lihat tuh. Saya sudah percaya diri untuk mendapatkan ikan ini, tapi saya melakukan kesalahan kecil, kebongkar batunya teman-teman. Ya akhirnya ikannya malah lari ke arah sebaliknya. Aduh, saya coba cari lagi itu ikan, malah nggak ada. Aduh, sayang banget. Berat, tolong dong, 2 kilo aja. Sekarang kami berada di spot yang terakhir, yaitu lubuk sungai yang pendek teman-teman. Sebenarnya ikannya kami dapat sudah banyak banget, tapi kami penasaran sama lubuk sungai ini. Apakah ikannya masih banyak atau tidak seperti yang sebelumnya? Kami langsung menuju spot yang banyak ikannya teman-teman, yang bagian tebing. Ternyata arus di spot ini masih sama seperti yang sebelumnya, deras banget teman-teman. Tapi kami tetap berusaha mengejar ke arah atas. Nah, pas kami udah mulai nyelam di sini, ternyata ikannya nggak ada yang besar-besar aja. Hanya 3 jari paling besar, 2 jari kebanyakan teman-teman. Lihat tuh, ini banyak banget lah calon-calon yang bakal kami tangkap untuk ya minggu-minggu depan atau bulan-bulan ke depan. Ini aja sampai-sampai saya main-main sama ikan. Soalnya nggak ada ketemu yang besar-besar teman. Jadi daripada bosan, saya ambil aja yang kecil-kecil, terus saya lemparlah ke Kevin. Tapi di ujung-ujung akhir penyelaman, akhirnya saya ketemu yang agak besar dikit teman-teman. Nah ini ikannya, tapi sayangnya ini butuh usaha keras untuk mendapatkan ikan ini. Dari tadi saya mengejar ikan ini teman-teman, dan terakhir dia nyelip di bawah batu yang lumayan besar lah longganya. Saya sudah berusaha keras untuk mengambil ikan ini teman-teman, dan ini saya coba sendirian dulu. Padahal Kevin ada sebelah, tapi saya coba dulu sendirian.
Lihat tuh, nah ikannya pas banget lah nyelip di situ. Pas saya masukkan tangan ke sana, tapi sayangnya malah batunya itu ada lebih dalam rongganya teman-teman. Jadi ikannya masuk lebih jauh ke dalam. Nah di sini barulah saya minta Kevin. Soalnya arus deras ini membuat kaki saya lumayan pegel. Jadi saya suruh Kevin untuk menahan badan saya, sedangkan saya nyelam untuk mengambil ikan itu. Dan langsung saya masukkan tangan ke dalam lubangnya itu teman-teman. Ternyata memang cukup dalam lubang batu ini. Dan tak lama dengan usaha yang cukup keras, ikannya berhasil didapatkan. Mantap banget. Nah sebesar ini teman-teman. Nyelip dari tadi. Mantap, lumayan. Mungkin ini rezeki anak soleh. Jadi ada sekilas saya melihat ada yang bergerak-gerak teman-teman. Saya tidak yakin itu ikan, tapi pas saya masukkan tangan saya ke dalam batu ini, soalnya ada yang masuk ke dalam batu, ternyata memang ikan. Lihat ini yang saya dapatkan. Yup, benar, ikan hampala teman. Saya nggak menyangka ikan hampala sebesar ini, malah mainnya di tepi sungai. Nah ini hasilnya teman-teman. Hasil malam ini, usara. Oh my god. Hilang setukar dalam tu Ben. My god. My god. Kepala hilang. Mutilasi bagai ikan. Ini lebih banyak lepas sebenarnya. Mutilasi ini ya. Bakar ikan kita CB. Bakar. Kalau bakar, tolong CB pilih. Baru setelah yang digoreng ambil dulu, deko baru apa nak? Gacor-gacor aja lah. Nih. Sip, ini untuk dibakar. Kita bertiga kalau ada orang tuh bagus. Nih dibakar. Ada lagi. Udah, 3 aja dibakar? Iya, udah. Masalahnya tempatnya ini agak gede nih. Tapi kan ini agak gede nih. Ini 1, 2, kayaknya harus 4 deh. 4 deh ya. Harus 4. Baca buku kan ini. Oh, ini nggak bagus. Nggak bagus itu. 4. Dah, berarti 4 ini bakar. Kalau digoreng kan sama ikan apa itu? Ikan sama ikan kekel, bukan stuka, kekel. Tadi ada kekel loh sini. Ada kekel, mana kekel? Kita cari ya. Masih ada kekel. Aku baru cais. Ini. Ya. Ngatung. Mana ya? Pergi. Mana perginya kekelnya? Ada tadi nggak dimasukin? Ada. Ini siapa nih yang kerjaan nih? Kerjaan ini siapa? Oh, Ruben siapa nih? Oh, nah itu orangnya. Nih. Nih. Itu Kevin. Oh, Kevin. Kadang-kadang gua ada siap. Lihatin. Mana dia kekelnya? 2 ekor tadi itu. Gua Ruben. Nah, ini lebih parah nih, siapa kerjaan nih? Bebe. Saya. Bebe. Mas saya. Mas saya Bebe. Kok gari yang mesti main nih leh? Kok mas saya? Ikan yang kami dapatkan malam ini terlalu banyak teman-teman. Jadinya nggak bisa dimasak semua, mampus nanti. Jadi ikannya kami bagi rata 4 orang. Kami perginya berempat. Nanti juga bakal ada yang dimasak kok. Cuma memang kebanyakan jadi harus dibawa pulang. Nanti ikan-ikan yang besar-besar yang kami dapatkan bakal kami bakar. Sedangkan ikan yang kecil-kecil bakal digoreng kering. Sama dengan ikan kekel teman-teman. Soalnya sore tadi kami juga dapat ikan kekel yang lumayan banyak. Hati-hati. Udah ya karajon nih nang. Itu banyak lu kayu ndak itu ya. Bagus tadi dah kok tuh menyu adanya. Tadi dah nang.
Coba pun deh, nawang. Lebar mau kah? Yang tadi lain di ujung Pak aja. 8 pucuk pepaya. Kalau batangnya sih enak sih sebenarnya, tapi kalau daunnya pahit banget, oi. Oke, mantap. Menunya pada siap, bos, cuy. Oh iya, nasi. Ada nugget, ikan kekul, sama ikan bakar. Astaga. Jangan lupa pemain inti. Lalap. Oh, tolonglah. Apa tuh pemain inti? Enggak ada lagi, tolong dibagi nasinya lagi. Bagi. Woi, nak uli loh. Ini mau parah. Mimpi kalian berdua. Dia lama ini harga tadi udah kopi. Saatnya angkat perangkap. Semoga aja banyak dapat. Gas. Oke, saatnya angkat perangkap yang kemarin sore dipasang, teman-teman. Nah, ini saya sudah menuju ke spotnya. Di sini kedalaman airnya tidak terlalu dalam, hanya dangkal ya di bawah lutut atau di atas lutut dikit. Jadi saya nggak perlulah ganti-ganti baju untuk ngambil itu perangkap. Nah, itu teman saya sudah ada di sana, teman-teman. Tuh perangkapnya di depan mereka. Mari kita lihat. Saya penasaran ini dapatnya berapa ekor nantinya. Ya semoga aja banyak, teman-teman, tapi belum tahu. Soalnya memang ya begitulah, kalau kita tuh mencari ikan belum tentu pasti dapat berapa. Enjer cik abi ya. Setelah perangkapnya saya angkat, alhamdulillahnya kami dapat ikan target. Tapi ya kali ini tidak terlalu banyak, teman-teman. Tapi ikan kekel yang kami dapat besar-besar banget, teman-teman. Ini udah termasuk yang size itu, yang babon-babonnya lah itu. Selain saya dapat ikan kekel, saya juga dapat ikan masyar kecil. Terus ada juga ini bangkai kodok. Kata si teman saya sih, katanya memang dari kemarin ada di situ. Nah, kenapa enggak dia ambil? Mungkin gara-gara itu ikan kekelnya malas masuk, teman. Soalnya masih ada bau-bau bangkai ya kan. Aduh, kenapa enggak diambil? Ini teman-teman hasilnya. Sepertinya saya salah hitung deh. Ini berapa nih? 1, 2, 3, 8 ekor. Kekelnya 8 ekor, sama masyar 1 ekor. Bukan 15 ya, tapi 8 ekor. Tadi saya nyebutnya 18. Enak banget ini kalau digulai, enak juga nih.
Oke mantap, ini kami udah selesai nyelap teman-teman. Dan hasilnya, nah ini hasilnya, aduh, ini lumayan banyak. Ditambah dengan nyelam tadi, ini campuran ikan yang didapat sama perangkap, sama ditangkap pakai tangan. Tambah banyak ikan. Sepertinya ini bakal dibawa pulang, soalnya itu lihat terlalu panas, gak bisa kami masak. Jadi kayaknya langsung pulang aja. Jadi akan digoreng nanti di rumah.